Sekitar sepertiga dari semua orang dewasa memiliki fobia terhadap ular. Tapi jika kamu memutuskan untuk menjadi astronot agar tidak berurusan dengan ular, itu mungkin bukan ide yang bagus. Menurut Story Musgrave, ada ular di luar angkasa. Musgrave adalah salah satu astronot paling berpengalaman di dunia saat ini. Dia adalah astronot kedua yang berhasil melakukan 6 kali penerbangan antariksa dan terbang dengan semua pesawat ulang-alik. Dengan pengalaman dan waktu yang dihabiskan di luar angkasa, dia pasti punya 1 atau 2 cerita horor luar angkasa dalam karirnya. Suatu ketika dalam sebuah misi luar angkasa, dia melihat keluar jendela dan melihat sesuatu yang menyerupai ular. Musgrave mengatakan bahwa makhluk itu memiliki panjang 1,8 hingga 2,4 meter dan tampak seperti ular. Namun, banyak orang yang tidak mempercayai ceritanya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sampah yang melayang di angkasa atau sesuatu yang terlepas dari pesawat ruang angkasa. Tapi sang astronot melanjutkan misi lain dan melihat makhluk itu lagi. Pertama kali dia melihatnya, mungkin saja itu adalah bagian yang terpisah dari pesawat ruang angkasa. Tapi, apa mungkin hal itu terjadi 2 kali? Dia memberikan banyak wawancara untuk menjelaskan pertemuan-pertemuan gila ini. Semoga saja ular-ular itu tetap berada di luar angkasa dan tidak jatuh ke bumi. Tentu saja jika itu nyata, hujan ular pasti menyeramkan. Seperti yang kita ketahui, ruang angkasa seperti ruang vakum raksasa tanpa udara dan suara tidak bisa merambat di sana, membuat kisah ini semakin menakutkan. Untuk berkomunikasi, para astronot memiliki sistem khusus dalam pakaian mereka untuk bertukar informasi. Yung Liwei menceritakan pengalamannya yang menakutkan dan sulit dipercaya bahwa hal itu benar-benar terjadi. Kamu pasti akan merasa takut jika kamu sendirian di rumah dan ada yang mengetuk pintu di malam hari. Tentu, jika kamu tidak sedang menunggu siapapun. Bayangkan skenario yang sama, tapi kamu berada di luar angkasa. Kamu mendengar suara ketukan. Kamu tidak bisa kabur. Kamu terperangkap dalam kaleng logam mengambang dalam kehampaan. Yung sedang duduk di dalam pesawat ruang angkasa mengurus urusannya sendiri, ketika tiba-tiba dia mendengar suara ketukan dari luar. Bagaimana mungkin? Suara tidak bisa merambat di ruang angkasa. Suara itu sangat unik. Astronot itu menggambarkannya seperti seseorang mengetuk ember besi dengan palu kayu. Liwei melihat keluar, tapi yang mengejutkan tidak ada apa-apa di sana. Dia menyelidiki lebih jauh, tapi tidak bisa menemukan sumber suara itu. Ketika Yung kembali ke bumi, dia ingin sekali memberitahu para ilmuwan tentang apa yang telah terjadi. Tapi, dia tidak dapat menciptakan kembali suara itu. Lebih menariknya lagi, rekan-rekannya yang berada dalam misi yang sama dari tahun 2005 hingga 2008 mengatakan bahwa mereka juga mendengar suara ketukan yang mirip dengan apa yang dilaporkan oleh Yung. Hal ini masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Mungkin itu hanya suara pesawat luar angkasa, seperti suara yang sering terdengar di rumahmu. Kami telah menyebutkan bahwa suara tidak bisa merambat di luar angkasa, tapi itu tidak menghentikan suara-suara aneh. Misi Apollo 10 adalah salah satu misi luar angkasa paling penting yang pernah ada. Jadi, para astronot harus memastikan semuanya sempurna sebelum mereka melakukan perjalanan penjelajahan ke bulan. Ada 3 orang dalam misi itu, Thomas Stafford, pilot modul John Young, dan pilot modul bulan Eugene Cernan. Mereka harus melakukan banyak sekali uji coba peralatan untuk misi Apollo 11 yang akan datang. Para astronot sedang mengitari bulan ketika mereka mendengar musik yang berasal dari suatu tempat. Suara itu tidak seperti konser Ed Sheeran. Suara itu lebih mirip teriakan keras yang terus-menerus. Kemudian terdengar siulan pelan. Mereka sangat ketakutan. Bayangkan berada di luar angkasa untuk pertama kalinya dan mendengar suara-suara aneh. Suara-suara itu berlangsung selama 1 jam penuh. Para astronot belum pernah mendengar suara seperti itu. Suara itu seperti berasal dari dunia lain dan menyeramkan. Ketika mereka kembali ke bumi, mereka tidak tahu apakah mereka harus menceritakan pengalaman mereka kepada seseorang, karena itu sulit dipercaya.
Michael Collins, seorang astronot dari misi Apollo 11, kemudian menceritakan bahwa dia juga pernah mendengar suara ini. Tapi ada semacam penjelasan logis untuk hal ini. Para insinyur dari NASA mengatakan bahwa suara yang mereka dengar itu disebabkan oleh gangguan pada sistem komunikasi. Jadi, kamu bisa bersantai dan membuang topi kertas timahmu ke tempat sampah. Tapi, sebelum kamu melakukan itu, Al Worden, seorang astronot dari misi Apollo 15, mengatakan bahwa penjelasan ini tidak mungkin. Jadi, kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya menyebabkan suara itu. Leroy Chiao adalah komandan Stasiun Luar Angkasa Internasional pada tahun 2005. Ketika berbicara tentang ruang angkasa, dia telah melihat banyak hal yang dapat membuatmu merinding. Satu pertemuan yang dia dan krunya alami akan terus membekas di kepala mereka selamanya. Chiao sedang duduk di stasiun luar angkasa melakukan pekerjaannya ketika tiba-tiba dia melihat cahaya dari sudut matanya. Dia melihat lebih dekat dan benda itu menyerupai huruf V terbalik, mengambang dan bersinar di angkasa. Leroy kemudian menjelaskan bahwa dia tidak merasa takut dengan objek tersebut. Justru sebaliknya, dia sangat senang melihatnya, meskipun dia tidak tahu benda apa itu. Awaknya juga melihat benda aneh itu. Chiao yakin bahwa dia dikunjungi oleh sesuatu yang bukan berasal dari bumi. Timnya juga dapat menjamin bahwa mereka memang melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Informasi tentang pertemuan ini ada di seluruh internet dan banyak orang yang skeptis. Itu bisa apa saja. Ada lebih dari 10.000 satelit di luar angkasa saat ini. Bisa saja itu adalah satelit yang mengambang di angkasa. Teori lain mengatakan bahwa itu adalah cahaya yang memantul dari kapal nelayan di bumi. Tapi, siapa yang tahu? Mungkin ada penjelasan logis lain untuk fenomena ini yang menunggu untuk ditemukan. Cerita horor tidak berhenti sampai di situ. Yang satu ini sulit dipercaya, dan terserah kamu untuk mencari tahu apakah itu benar. Astronot Alan Bean adalah orang keempat yang menginjakan kakinya di permukaan bulan. Saat berada dalam misi Apollo 12, dia mengaku melihat sebuah bentuk unik di bulan. Bentuknya berkilau dan berbentuk seperti sepatu. Sulit untuk mengetahui apa yang dia lihat karena dia meninggal dunia pada tahun 2018. Penjelajah bulan milik Cina, Yutu-2, juga menemukan sesuatu yang berkilau di bulan. Para ilmuwan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang mirip gel. Bisa jadi itu adalah glasir yang terbentuk ketika sesuatu menabrak permukaan bulan, seperti meteorit atau benda lain. Tapi di masa depan, kita mungkin akan menemukan penjelasan yang lebih baik untuk penemuan aneh ini. Ini mungkin terdengar jahat, tapi banyak negara yang mengirimkan hewan ke luar angkasa sebelum manusia mengikutinya. Sebut saja Miss Baker, seorang monyet tupai, Ham si simpanse, dan masih banyak lagi. Banyak dari hewan-hewan ini kembali ke bumi dengan selamat dan hidup bahagia selamanya, seperti Ham si simpanse yang hidup selama 26 tahun. Tapi ada juga yang tidak seberuntung itu. Para astronot masih merasa ngeri ketika melihat hewan melayang di luar angkasa. Bayangkan melihat sesuatu seperti itu di ruang hampa udara yang gelap. Tidak peduli seberapa tangguh kamu. Selain itu, kamu akan takut dengan bayanganmu sendiri. Ini mungkin menyedihkan, tapi ini adalah langkah penting dalam eksplorasi ruang angkasa. Kisah horor berikut ini datang dari insinyur antariksa Musa Manarov. Pria ini menemukan sesuatu yang membuat para ilmuwan kebingungan. Dia sedang merekam video ruang angkasa ketika secara tidak sengaja merekam sebuah benda berkilau yang terbang di kejauhan. Benda itu berbentuk silinder dan Manarov mengira benda itu adalah sesuatu yang terlepas dari pesawat ruang angkasa. Namun, dia tidak yakin karena benda itu bergerak dengan cara yang unik. Ketika memikirkan kisah ruang angkasa yang menyeramkan, hal pertama yang terlintas dalam benakmu adalah makhluk yang merayap di pesawat ruang angkasa atau benda aneh yang terbang di ruang angkasa. Tapi semua hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Ketika seseorang bertanya kepada Chris Hadfield tentang hal apa yang paling menakutkan di luar angkasa, dia menjawab asteroid. Ada ribuan asteroid di luar angkasa, dan asteroid-asteroid itu terus-menerus menabrak pesawat ruang angkasa. Chris mengatakan bahwa dia selalu mendengar suara dari asteroid
yang menghantam pesawat ruang angkasanya. Dia juga mengatakan bahwa panel surya pesawat ruang angkasa itu berlubang-lubang dan kita tidak pernah tahu kapan asteroid raksasa akan datang dan menghantam wahana antariksa kita. Biasanya ketika kita melihat foto-foto astronot di luar angkasa, kita bisa melihat bahwa mereka terikat pada pesawat ruang angkasa. Tapi ada seorang astronot pemberani yang mengambil langkah liar ke tempat yang tidak diketahui tanpa tali pengaman yang menghubungkannya dengan pesawat ulang-alik. Pria pemberani ini adalah Bruce McCandless, dan dia melakukan aksi itu pada tahun 1984. Bagaimana dia bisa kembali? Kamu mungkin bertanya-tanya. Dia melakukan trik keren ini dengan menggunakan jetpack nitrogen yang oleh NASA disebut sebagai Manned Maneuvering Unit. Pada awalnya, dia mencoba beberapa uji coba manuver di ruang muatan Challenger. Dan hanya setelah dia memastikan semuanya baik-baik saja, McCandless memutuskan untuk melakukannya dan meluncur sejauh 100 meter dari pesawat ulang-alik. Sedikit statistik yang menyedihkan di sini, dari 430 orang yang telah melakukan lompatan keluar angkasa, 18 orang sayangnya kehilangan nyawa mereka, yang memberi kita tingkat kematian lebih dari 4%. Dengan angka-angka ini bisa dikatakan bahwa pesawat ulang-alik adalah alat transportasi yang paling tidak aman di luar sana. Baiklah, mari kita buat sedikit lebih jelas. Jika kita menghitung angkanya dengan lebih baik, kita bisa mendapat persentase yang lebih kecil. Tapi bagaimana caranya? Nah, 4% sedikit menyesatkan, karena ketika kita menghitung, kita mengambil semua penerbangan luar angkasa. Namun, beberapa orang terbang beberapa kali, yang mengurangi kemungkinannya. Dengan lebih dari 600 kursi yang terisi di 113 penerbangan ulang-alik, tingkat kematian yang sebenarnya untuk misi pesawat ulang-alik sebenarnya mendekati 2%. Mari kita uji pengetahuan umummu sekarang. Jadi, apa makhluk hidup pertama yang dikirim ke luar angkasa? Jika jawabanmu adalah monyet, kamu tidak benar. Mereka yang menjawab anjing, maaf, tapi itu juga tidak benar. Pada tanggal 9 Juli 1946, lalat buah menjadi makhluk hidup pertama yang berhasil mencapai ruang angkasa dalam penerbangan roket suborbital V2. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1947, lalat-lalat kecil ini kembali dengan selamat dari perjalanan mereka, membuka pintu bagi eksplorasi ruang angkasa manusia di masa depan. Sebelum kita mengirim mamalia luar angkasa, seperti monyet Rhesus albert II pada tahun 1949 atau anjing luar angkasa yang terkenal, para ilmuwan menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari lalat buah untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap radiasi dan kondisi perjalanan luar angkasa. Para peneliti mulai menggunakan lalat buah untuk eksperimen pada tahun 1910-an. Coba tebak mengapa? Karena kita manusia berbagi banyak gen dengan hama menjijikan ini. Bayangkan jika kamu mendengar musik yang menyeramkan secara tiba-tiba saat tidak ada apapun di sekitarmu dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Sekarang bayangkan betapa hebatnya pengalaman ini bagi para astronot yang mendengar musik menyeramkan di pesawat ulang-alik mereka. Beberapa bulan sebelum pendaratan di bulan, para astronot Apollo 10 mengorbit bulan untuk menguji peralatan saat mereka mendengar suara-suara audio yang aneh. Astronot Eugene Cernan mencatat semua suara menakutkan itu dan bercanda bahwa suara-suara itu seperti musik yang aneh. Pada saat itu, para astronot tidak melakukan kontak dengan mission control. Mereka berada di sisi gelap bulan. Meskipun suara-suara itu menyerupai sesuatu dari film fiksi ilmiah, NASA meremehkannya karena mereka fokus pada kesehatan mental para astronot. Meskipun ada spekulasi selama bertahun-tahun, sumber suara tersebut masih belum diketahui, dengan teori yang berkisar dari gangguan radio hingga aktivitas partikel bermuatan. Cernan kemudian mengatakan bahwa mereka tidak menganggapnya serius dan tidak melaporkannya setelah misi. Kemungkinan kita telah menerima pesan dari teman baru dari galaksi lain, tapi kita gagal memahaminya. Pada bulan Agustus 1977, beberapa astronom yang menggunakan teleskop radio Big Ear di Universitas Ohio menangkap sinyal radio pita sempit yang aneh dari rasi bintang Sagittarius yang berlangsung selama 72 detik. Sinyal tersebut berdengung pada frekuensi 1420 MHz yang sangat signifikan karena cocok dalam emisi alami dari hidrogen. Frekuensi ini telah ditandai oleh para ilmuwan hampir 2 dekade sebelumnya sebagai pilihan yang mungkin bagi peradaban luar angkasa yang mencoba menghubungi mereka.
Mereka menjulukinya sebagai sinyal wow setelah salah satu astronom menulis wow pada hasil cetakan mereka. Kita tidak pernah mendengar sinyal itu lagi dan tidak ada yang bisa menjelaskan asal-usulnya secara memuaskan. Setelah menghabiskan sekitar 1 bulan di luar angkasa, para astronot mulai kehilangan cukup banyak kulit dari bagian bawah kaki mereka, terutama kapalan-kapalan keras yang terbentuk dari waktu ke waktu. Seorang astronot bahkan menelepon mission control dengan sedikit panik ketika dia melihat sebagian tumitnya melayang dalam gravitasi nol. Tapi jangan khawatir, saat kapalan lama terkelupas, kapalan baru akan muncul di bagian atas kaki mereka. Mereka membutuhkan cengkeraman itu untuk menahan semua pengekangan, seperti para pemain trapeze di udara. Berada di urutan pertama dan melihat darah sama menakutkannya dengan kedengarannya. Dan ya, dalam kondisi tanpa bobot di luar angkasa, darah tidak mengendap di tubuh bagian bawah seperti halnya di bumi. Hal ini dapat menyebabkan beberapa situasi yang mengkhawatirkan di dalam pesawat. Dorongan alamiah bersifat universal, dimanapun lokasinya. Ada 2 alasan utama mengapa para astronot tidak dapat menggunakan toilet tradisional di luar angkasa. Pertama, air adalah sumber daya yang sangat berharga di dalam pesawat ruang angkasa. Kedua, tidak ada aliran gravitasi air di luar angkasa. Air yang dapat diminum di stasiun luar angkasa ditampung di dalam kantong dan digunakan sebagaimana mestinya. Di lingkungan tanpa bobot, perangkat khusus dengan penyedot dan kantong sekali pakai digunakan untuk mengumpulkan limbah dengan penyimpanan yang diganti setiap 10 hari. Selain itu, pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan sistem kompleks yang dirancang untuk mendaur ulang dan menyaring limbah cair, mengubahnya kembali menjadi air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari para astronot. Seolah-olah itu belum cukup, menghabiskan waktu yang lama melayang-layang di luar angkasa membawa tantangan lain. Tubuh bisa kehilangan kantong bursa, bantalan kecil yang berguna yang berada di antara sendi pinggul kita. Meskipun hal ini mungkin tidak menimbulkan masalah langsung di lingkungan tanpa gravitasi, kembali ke tanah yang kokoh dapat mengubah tindakan sederhana seperti duduk, baik di kursi atau di toilet, menjadi sebuah perjuangan yang nyata. Pergeseran cairan yang berkontribusi pada masalah terkait darah tidak berhenti di situ. Mereka juga dapat menimbulkan malapetaka pada sinus astronot, menciptakan rasa tersumbat yang konstan. Rasanya seperti tinggal di ruangan yang pengap sepanjang waktu, di mana kelegaan sepertinya jauh dari jangkauan. Oleh karena itu, tantangan perjalanan ruang angkasa jangka panjang bertambah, membuat pengalaman ini menakutkan sekaligus mendebarkan. Tantangan lain yang dihadapi para astronot adalah kehilangan penglihatan, yang juga dikenal sebagai sindrom okular, yang terdengar sangat ilmiah. Meskipun penyebab pastinya masih menjadi misteri, diperkirakan tekanan ekstra pada otak dapat mengacaukan retina dan saraf optik. Dan inilah fakta menariknya, hal ini kebanyakan terjadi pada pria. Ngomong-ngomong, kamu mungkin berasumsi bahwa menutup mata di luar angkasa berarti gelap gulita, tapi sebenarnya tidak demikian. Karena tingkat radiasi yang tinggi, para astronot masih bisa melihat cahaya terang saat mereka melintasi bagian tertentu dari orbitnya. Ini adalah fenomena yang cukup aneh yang membuat mereka tetap waspada, bahkan dengan mata tertutup. Beralih ke topik lain, mari kita bahas tentang kesehatan tulang di luar angkasa. Ternyata menjadi tanpa bobot benar-benar dapat berdampak buruk pada tulang para astronot. Misalnya, mereka dapat kehilangan hingga 2% massa tulang mereka setiap bulannya. Dan itu cukup liar, tapi kabar baiknya, mereka telah menemukan rutinitas olahraga baru yang dapat membantu melawan pengeroposan tulang tersebut. Jadi meskipun perjalanan luar angkasa pasti memiliki tantangan, para peneliti bekerja keras untuk menjaga para astronot tetap dalam kondisi prima saat mereka menjelajahi alam semesta. Big Crunch adalah teori keren tentang bagaimana alam semesta akan berakhir, dan pada dasarnya merupakan kebalikan dari Big Bang. Jadi bayangkan alam semesta mengembang selama berabad-abad, tapi kemudian alam semesta menginjak rem dan mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri, bahkan mungkin membentuk lubang hitam yang sangat besar. Para ilmuwan sedang menyelidiki hal ini dengan memeriksa kepadatan alam semesta. Jika terlalu padat, keruntuhan seperti itu mungkin saja terjadi. Pada awalnya, orang mengira gravitasi pada akhirnya akan mengambil alih dan menghentikan pemuaian dari Big Bang. Tapi kemudian kita menemukan sesuatu yang misterius yang disebut energi gelap, yang justru mempercepat pemuaian alam semesta. Karena itu, tampaknya Big Crunch tidak mungkin terjadi.
Saat ini, bukti-bukti menunjukkan kalau energi gelap akan terus ada. Jadi alam semesta akan terus memuai selamanya. Sekilas, matahari tampak seperti terbakar, tapi itu tidak benar karena pembakaran bintang kita bukanlah pembakaran kimiawi, melainkan fusi nuklir. Matahari tidak bisa kehabisan oksigen atau berhenti terbakar karena matahari tidak menggunakan oksigen untuk membakar. Pembakaran karbon biasa membutuhkan oksigen, begitu tidak ada oksigen, proses pembakaran akan berhenti. Bayangkan sebuah lilin, kalau kamu menutupnya, lilin itu tidak memiliki akses ke oksigen lagi dan proses pembakaran berhenti. Namun dalam fusi nuklir, inti atom menyatu untuk membuat inti baru yang lebih besar. Perubahan tersebut menyebabkan atom-atom menjadi elemen-elemen baru. Fusi nuklir tidak membutuhkan oksigen atau bahan lain sama sekali. Kamu hanya membutuhkan tekanan atau panas yang cukup untuk menekan inti atom sehingga dapat mengatasi daya elektrostatik dan terikat menjadi satu inti nukleus. Pada tahun 2011, dua tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang di angkasa. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi di alam semesta. Awan itu berupa uap air yang mengelilingi lubang hitam raksasa yang disebut kuasar yang jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Lingkungan di sekitar kuasar haruslah unik untuk bisa menghasilkan massa air raksasa seperti itu. Kuasar terbentuk dari gelombang energi yang menumbuk atom hidrogen dan oksigen. Awan tersebut mengandung 140 triliun kali lipat total volume air di planet kita. Awan ini bisa memberi setiap orang air sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Yang lebih keren lagi, para astronom meyakini kalau awan air ini muncul 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Para ilmuwan menganggap penemuan ini sebagai bukti lain bahwa air sudah ada di alam semesta dan sudah ada sejak alam semesta masih muda. Di saat yang sama, sebelum penemuan ini, para ilmuwan belum pernah menemukan uap air di alam semesta dini. Di galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita memang ada air, tapi sebagian besar membeku dalam bentuk es. Tidak hanya air yang mengambang di luar angkasa, tapi juga alkohol. Pada tahun 2009, para ilmuwan meneliti awan gas dan debu yang sangat besar di pusat galaksi kita ketika mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada etil format di dalam awan tersebut. Bahan kimia ini bertanggung jawab atas rasa manis raspberry. Mereka juga menemukan satu lagi daerah yang sejuk. Daerah ini penuh dengan etil alkohol, jenis zat yang sama dengan yang ditemukan di banyak minuman. Di kutub utara Saturnus, badai misterius mengamuk. Badai ini raksasa, mencakup area yang lebih besar dari planet kita dan menampilkan pola heksagonal yang indah tapi membingungkan. Belum ada yang tahu kenapa badai ini memiliki bentuk yang aneh. Setelah segi enam itu pertama kali ditemukan pada tahun 1987, badai ini tetap tersembunyi dalam kegelapan sampai saat sinar matahari menyinari badai itu lagi. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa Cassini yang dirancang untuk menjelajahi sistem Saturnus memberikan serangkaian gambar yang memukau dan bahkan video badai heksagonal. Ternyata ukurannya sangat besar, kedalamannya diperkirakan sekitar 290 km. Mata badai itu 50 kali lebih besar dari badai yang biasa terjadi di bumi. Badai itu juga berubah warna dari biru menjadi emas. Angin hidrogen dan amonia mengelilingi badai dan bergerak dengan kecepatan lebih dari 483 km per jam. Badai ini memiliki beberapa pusat, sebagiannya bergerak searah jarum jam, dan yang lainnya mengikuti arah berlawanan dengan jarum jam. Pusaran terbesar tampak berwarna putih dan 2 kali lebih besar dari badai standar di bumi. Adapun segi enam itu sendiri adalah aliran angin yang terdiri dari gas-gas atmosfer. Para ahli menyebutnya hanya arus udara dan fitur cuaca. Tapi ada satu detail yang menarik, pusaran yang berada di ketinggian yang lebih tinggi dari awan Saturnus. Pusaran itu tampak seperti struktur besar yang menjulang tinggi. Aurora Saturnus yang dipicu oleh medan magnet planet ini terletak di puncak segi enam, memberikan kesan mistis pada penampakannya.
Para astronom telah menemukan gunung berapi raksasa yang kemungkinan besar masih aktif di dekat Khatulistiwa Mars. Gunung ini sudah sangat tua dan terkikis, tapi tampaknya masih aktif. Bahkan di dasar gunung itu mungkin masih ada sisa-sisa gletser es. Karena itu penemuan ini bisa jadi mengindikasikan lokasi baru yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan, sekaligus menjadi tujuan potensial untuk eksplorasi manusia dan robot di masa depan. Struktur ini masih menunggu nama resminya. Saat ini, gunung ini disebut sebagai Gunung Berapi Noctis. Tingginya mencapai 9.000 meter dan membentang sepanjang 450 km. Ukuran raksasa seperti itu menunjukkan gunung berapi ini telah aktif untuk waktu yang sangat lama. Di bagian tenggara terdapat endapan vulkanik tipis yang baru saja terbentuk dan di bawahnya es gletser mungkin masih ada. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada lubang yang menganga. Sebuah area kosong tanpa galaksi, bintang, planet, atau asteroid. Benar-benar nggak ada apa-apa. Kekosongan itu berbentuk bola yang kira-kira seluas 300 juta tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, bisa muat di sana miliaran kali lipat. Itulah Boot Void yang misterius. Terletak di rasi bintang Boots, penggembala yang mengendarai bajak di sekitar kutub utara. Pada awalnya, kekosongan ini memiliki nama Great Nothing, tapi kemudian dia diberi nama yang sekarang. Kali ini kita tahu kalau galaksi-galaksi itu tampak seperti jaring-jaring raksasa, sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di alam semesta dan ketika bertemu, filamen-filamen itu membentuk area dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi, tapi di antara gugus-gugus dan filamen-filamen itu ada ruang kosong yang sangat besar yang nyaris tidak berisi galaksi. Void semacam itu sebenarnya membentuk hampir 80% alam semesta yang bisa diamati dan sebagian besar berukuran sangat besar. Lebarnya 30 hingga 300 juta tahun cahaya, Boot Void adalah salah satu yang paling masif. Dia bahkan dijuluki Super Void dan para astronom menduga ia merupakan hasil penggabungan beberapa lubang hitam yang lebih kecil. Ada sebuah planet berlian di luar sana yang mengorbit sebuah bintang di rasi bintang Cancer. Ia menyelesaikan satu kali putaran penuh hanya dalam waktu 18 jam bumi. Nama ilmiah planet ini adalah 55 Cancri. Jari-jari planet yang berada di tempat yang sangat jauh ini 2 kali lebih besar daripada bumi dan masanya 8 kali lebih besar. Planet ini sangat panas, suhu siang harinya mencapai hampir 2760 derajat Celcius. Tapi yang paling menarik dari 55 Cancri ini adalah, menurut beberapa ahli, setidaknya sepertiga massa planet ini adalah berlian. Itu setara dengan sekitar 3 massa planet tempat tinggal kita. Seperti uang yang sangat banyak melayang-layang di angkasa. Bagaimana kalau kita hitung berapa nilai planet ini? Tunggu, ada yang sudah melakukannya loh. Dan angkanya sangat besar, nggak main-main. Nilainya 26,9 nonilion. Dan kalau kalian juga bingung dengan angka ini terdiri dari 26,9 diikuti dengan 30 angka 0. Sebagai perbandingan, salah satu berlian termahal di bumi yang pernah ada adalah Cullion. Harganya mencapai $2 miliar dan berat aslinya mencapai 3.160,75 karat. Berlian ini adalah dan masih merupakan berlian permata mentah terbesar yang pernah ditemukan. Berlian ini kemudian dipotong menjadi beberapa berlian yang lebih kecil, yang terbesar di antaranya adalah Cullion 1 yang juga dikenal dengan nama bintang Afrika. Beratnya sekitar 530 karat, tapi bayangkan betapa jauh lebih besar dan luasnya planet berlian ini. Nebula adalah awan gas dan debu raksasa dan beberapa di antaranya bisa memiliki bentuk yang sangat tidak biasa, seolah-olah sengaja dibuat seperti itu. Seiring berjalannya waktu, gravitasi mulai menarik gumpalan debu dan gas ini menjadi satu. Gumpalan-gumpalan ini tumbuh semakin besar dan gravitasinya semakin kuat. Suatu hari massa ini menjadi sangat besar hingga kolaps karena gravitasinya sendiri dan membentuk bintang-bintang baru.
Di antara beberapa nebula yang paling indah di luar sana, tidak lengkap kalau tidak menyebutkan nebula kupu-kupu. Lebar sayapnya lebih dari 3 tahun cahaya, dan struktur di dalam nebula ini merupakan salah satu yang paling rumit yang pernah diamati. Bintang pusatnya, bintang Katai Putih, punya suhu sampai 250.000 derajat Celcius. Artinya nebula ini terbentuk dari bintang raksasa yang ukurannya lebih dari 5 kali lipat ukuran matahari. Katai Putih dikelilingi oleh piringan debu dan gas yang tebal di ekuatornya. Itulah yang mungkin membuat seluruh strukturnya tampak seperti jam pasir atau kupu-kupu. Nebula Cincin tampak seperti awan debu dan gas raksasa yang mengelilingi bintang tua yang hampir padam. Sekilas nebula ini memang tampak seperti cincin. Tapi menurut para astronom, nebula itu bukan roti bagel, melainkan donat yang berisi agar-agar. Mereka pasti lapar. Objek warna-warni di angkasa yang jaraknya lebih dari 2000 tahun cahaya dari bumi itu sebenarnya adalah cincin yang membungkus struktur berbentuk bola berwarna biru. Setiap ujung struktur ini menjulur keluar dari sisi-sisi cincin yang berlawanan. Pilar-pilar penciptaan tampak seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain. Lihat aja deh sendiri. Objek ini berada 7.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di nebula Elang. Ini adalah gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Dalam skala ruang angkasa itu masih bayi. Suatu ketika, teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Dan sekarang kalian bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itulah yang disebut pilar penciptaan, area pembentukan bintang yang aktif. Lihatlah gambar yang terkenal ini. Warna biru mewakili oksigen, warna merah adalah belerang, dan warna hijau menunjukkan keberadaan hidrogen dan nitrogen. Pilar-pilar tersebut juga bermandikan cahaya ultraviolet yang berasal dari gugus bintang muda di dekatnya. Sayangnya angin dari bintang-bintang itu perlahan tapi pasti mengikis menara gas dan debu yang megah itu. Jauh di luar angkasa, sebuah galaksi super kuno yang misterius mengambang sendirian. Galaksi ini bersinar dengan secercah cahaya bintang yang redup dan hampir tidak pernah berubah selama miliaran tahun. Para astronom tidak tahu kenapa galaksi itu ada di sana atau bagaimana ia terbentuk. Perkenalkan, DGSATI, galaksi fosil hidup. Galaksi ini sebesar Bima Sakti, tapi hampir tidak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat jarang. Yang membuat galaksi ini sangat unik adalah galaksi ini sendirian, tidak seperti galaksi-galaksi lain yang biasanya berada dalam kelompok. Bisa jadi DGSATI terbentuk pada era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Jika itu benar, galaksi ini bisa dibilang fosil hidup. Para astronom telah menemukan lubang hitam bintang paling masif yang pernah ditemukan di galaksi Bima Sakti. Monster angkasa yang baru ditemukan ini berukuran 33 kali lebih besar daripada matahari dan berada pada jarak 2000 tahun cahaya dari kita. Sampai saat ini, lubang hitam bintang terbesar yang ditemukan di galaksi kita memiliki massa sekitar 20 kali massa bintang. Sedangkan lubang hitam bermassa bintang rata-rata biasanya bermassa 10 kali lipat massa matahari. Para ilmuwan menemukan lubang hitam raksasa ini setelah sebuah bintang mulai bergoyang-goyang saat mengorbit di area tersebut. Lubang hitam tersebut diberi nama Gaia BH3. Kedekatan objek ruang angkasa ini dengan bumi menjadikannya lubang hitam terdekat kedua dari planet kita yang pernah ditemukan. Lubang hitam yang terdekat dinamai Gaia BH1. Masuk akal, jaraknya sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tetangga yang sangat dekat ini memiliki massa sekitar 9,6 massa matahari, artinya ia jauh lebih kecil daripada lubang hitam yang baru saja ditemukan. Gaia BH3 terletak di rasi Aquila. Dari bumi, ia tampak seperti seekor elang. Yang menarik, para astronom tidak menyangka akan menemukan lubang hitam bermassa besar yang bersembunyi di tempat yang sangat dekat dengan bumi dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama.
Lihatlah eksoplanet yang luar biasa ini, bentuknya seperti bola mata raksasa yang melayang-layang di angkasa, tapi bukan itu yang paling keren dari planet ini. Planet jauh yang diidentifikasi pada tahun 2017 ini merupakan salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk menemukan kehidupan di luar tata surya. Eksoplanet yang dinamai LHS 1140b ini menunjukkan tanda-tanda memiliki lautan global yang diselimuti es. Planet ini sangat mirip dengan Iris, sebuah area yang sangat luas sekitar 4023 km yang terus-menerus menatap bintang induknya. Planet ini memiliki radius 1,73 kali radius bumi dan ukurannya 5,6 kali lebih masif dari planet tempat tinggal kita. Planet bola mata raksasa ini mengorbit jauh lebih dekat ke bintangnya daripada bumi. Planet ini hanya membutuhkan waktu 25 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Seandainya bintang itu mirip dengan matahari, jarak seperti itu tentu saja terlalu dekat untuk memungkinkan adanya kehidupan di planet tersebut. Tapi bintang ini merupakan bintang katai merah yang dingin dan redup. Karena itu, planet ini berada di zona laik huni bintang induknya yang tidak terlalu dingin sehingga air di permukaannya akan membeku dan tidak terlalu dekat sehingga air akan menguap. Saat ini LHS 1140b tampak seperti kandidat yang paling menjanjikan untuk menjadi tuan rumah bagi kehidupan di lingkungan planet kita. Jilatan api matahari atau solar flare adalah semburan radiasi elektromagnetik yang sangat kuat yang dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam. Suar ini terjadi ketika ada gangguan magnetik di matahari. Kemudian garis-garis medan magnet di atmosfer bintang itu menjadi kusut dan patah. Hal ini melepaskan sejumlah besar energi berlebih, termasuk radiasi ultraviolet dan sinar X yang intens. Garis-garis yang terpelintir ini muncul di bintik matahari. Bintik matahari merupakan area yang lebih gelap serta lebih dingin di permukaan matahari. Bintik matahari terbentuk ketika medan magnet yang tadinya bersembunyi jauh di dalam bintang naik ke permukaan. Adapun lontaran massa corona atau CME yang diluncurkan oleh suar matahari dilontarkan ke luar angkasa. CME menghantam planet, satelit, dan pada dasarnya semua benda yang dilaluinya. CME yang datang ke bumi memicu badai geomagnetik yang dalam banyak kasus tidak hanya menghasilkan aurora yang indah, tapi juga kegagalan jaringan listrik dan kerusakan satelit. Semua fenomena matahari yang ekstrem ini, CME, bintik matahari, dan suar matahari menjadi jauh lebih intens selama puncak siklus aktivitas matahari yang berlangsung selama 11 tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa matahari maksimum. Tepat sebelum peristiwa ini terjadi, matahari meningkatkan aktivitasnya. Matahari mulai memuntahkan gumpalan-gumpalan raksasa plasma berapi, memancarkan aliran radiasi yang sangat kuat, dan menumbuhkan bintik-bintik seukuran planet. Pada awalnya, para ahli yakin bahwa siklus matahari saat ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Tapi melihat banyaknya bintik matahari, badai matahari yang hebat, dan beberapa fenomena matahari langka lainnya, matahari maksimum kemungkinan besar akan tiba lebih cepat dari itu. Planet yang satu ini seringan bulu halus yang menempel di jaketmu. Nama ilmiahnya adalah WASP-193b, tapi kita sebut saja planet permen kapas. Planet ini terletak sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Kita tidak akan pernah bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk. Kerapatannya sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperaturnya yang tinggi dan kecerlangan inframerah bintang induknya membuat planet ini istimewa. Yang menarik, radius planet ini hanya 1,46 kali radius Jupiter, tapi masanya hanya 0,139 kali massa planet gas raksasa kita. Boleh dong tolong di close up di sini? Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Akan sangat mustahil untuk berdiri di permukaannya andaikan kamu bisa mencapai dunia yang jauh ini. Tidak sering kita bisa bertemu dengan planet seperti WASP-193b di sebuah pesta planet. Planet seperti itu jarang ditemukan. Kelembutannya mungkin disebabkan oleh bintang induknya. Bintang-bintang itu memanaskannya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Kerapatan planet
planet yang sangat rendah membuat planet ini menjadi anomali di antara 5.000 lebih eksoplanet yang sudah ditemukan. Ledakan-ledakan aneh dengan warna biru terang bermunculan di alam semesta dan membuat para astronom penasaran. Peristiwa langka dan sangat dahsyat ini memiliki nama yang keren, Luminous Phase Blue Optical Transient. Fenomena ini tidak seperti fenomena lain yang kita ketahui, dan semakin aneh ketika fenomena terbaru terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi tahun lalu, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Jenis ledakan aneh ini pertama kali terlihat pada tanggal 18 Juni. Ledakan biru itu terjadi sekitar 200 juta tahun cahaya dari bumi dan mendapat julukan The Cow. Tidak, kejadian ini sama sekali tidak menyerupai sapi, tapi memang memiliki format yang tidak biasa. Saat itu, ledakan ini merupakan ledakan paling asimetris yang pernah dilihat para astronom. Ledakan ini meledak ke angkasa dalam bentuk pipi seperti panekuk, bukan dalam bentuk bola seperti yang diperkirakan. Fenomena ini mirip dengan supernova, yaitu jenis ledakan kosmik paling umum yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Namun, para ilmuwan juga mencatat 3 perbedaan penting. Pertama, fenomena ini lebih dahsyat daripada supernova pada umumnya. Ketika terjadi, semburan biru memancarkan lebih banyak energi daripada seluruh galaksi yang terdiri dari ratusan miliar bintang seperti matahari. Nomor 2, jauh lebih cepat. Ledakan mencapai puncak kecerahannya dan memudar dalam hitungan hari. Sementara supernova bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar menghilang. Dan perbedaan terakhir, semburan biru ini juga bisa jauh lebih terang. Objek-objek misterius ini dianggap sebagai fenomena optik paling terang di alam semesta. Tapi tidak seperti supernova biasa, diyakini tidak ada elemen radioaktif yang memberi tenaga pada kecerlangan ini. Jadi, itu artinya tenaga yang ada harus berasal dari tempat lain. Pertanyaannya, dari mana? Ini hanyalah salah satu misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Ada beberapa penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa ini pertama kali diamati, dan 15 teleskop di seluruh dunia terus mencarinya. Sejak tahun 2018, ledakan ekstrim ini telah terjadi sekitar setahun sekali. Jadi meskipun jarang terjadi, ledakan ini bisa dibilang biasa. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk keberadaan transient optik cepat ini. Mungkin yang paling bisa diterima adalah bahwa itu adalah bangkai bintang. Maksudku sesuatu yang ditinggalkan ketika sebuah bintang mati. Jadi ada 2 tersangka utama di sini. Bisa jadi itu adalah bintang neutron atau lubang hitam yang menghasilkan emisi yang mendekati kecepatan cahaya. Teorinya begini, ada sebuah bintang masif jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang menghasilkan supernova biasa. Kemudian, bintang itu mulai runtuh. Peristiwa seperti itu tentu saja akan meninggalkan lubang hitam. Katakanlah bintang masif ini tidak siap meninggalkan alam semesta dengan cara yang tenang. Sebaliknya, ia menciptakan piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang terdiri dari gas, debu, dan materi-materi lainnya. Seolah-olah itu penting. Piringan ini yang disebut piringan akresi bisa menyemburkan aliran materi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir seperti semburan kosmik yang dahsyat. Dan itulah yang kita lihat sebagai semburan cahaya yang tiba-tiba. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori. Apa yang sebenarnya memicu ledakan-ledakan ini masih menjadi misteri dan masih diperlukan lebih banyak pengamatan dan analisis. Para ahli percaya bahwa menjelaskan keanehan seperti itu adalah tambang emas dunia. Lagi pula kita berbicara tentang mayat bintang yang tidak hanya diam di sana, ia sebenarnya cukup aktif. Sejak peristiwa ini pertama kali terlihat, semua kejadian serupa yang ditangkap oleh teleskop-teleskop kita terjadi di tempat yang sama. Ledakan-ledakan itu selalu terjadi di lengan spiral galaksi yang berbeda, tapi tahun lalu ada yang berubah. Teleskop luar angkasa Hubble membuat para ilmuwan tak bisa berkata-kata pada bulan April 2023 ketika gambar-gambar yang diambilnya menangkap jenis ledakan aneh yang sama yang terjadi untuk pertama kalinya di tempat yang entah di mana. Ya, ledakan itu tidak terjadi di dalam galaksi seperti yang seharusnya terjadi. Ledakan itu terjadi di ruang di antara 2 galaksi.
Lebih tepatnya, sekitar 50.000 tahun cahaya dari galaksi spiral besar dan sekitar 15.000 tahun cahaya dari galaksi kecil. Peristiwa ini dikenal sekarang sebagai Finch. Oh, bagus. Jadi ketika kita akhirnya semakin dekat untuk menemukan beberapa jawaban, lokasi yang tidak biasa dari fenomena Finch kembali mengacaukan semuanya. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk itu. Spekulasi pun bermunculan segera setelah penemuan ini. Salah satu dugaannya adalah tabrakan antara dua bintang neutron yang sedang melakukan perjalanan jauh di luar galaksi induknya. Kedua bintang ini bisa jadi telah saling berputar satu sama lain selama miliaran tahun. Dan ketika bertabrakan, keduanya menghasilkan suara yang lebih terang 100 kali lipat dari supernova biasa. Supaya hipotesis ini benar, salah satu bintang neutron itu harus bermagnet tinggi sehingga memperkuat ledakan. Kemungkinan lain ledakan itu terjadi karena bintang dirobek oleh lubang hitam yang masanya 100-1000 kali massa matahari. Meskipun kita masih memiliki banyak pertanyaan, satu hal yang pasti, Finch adalah transien optik biru cepat bercahaya. Kecuali lokasi kejadiannya yang aneh, benda ini memiliki semua karakteristik lain untuk diklasifikasikan sangat cerah seperti aku dan sangat cepat, dan asal-usulnya sangat sulit untuk dijelaskan. Data dari teleskop Gemini South, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop Radio Very Large Array juga sudah mengonfirmasinya. Dengan adanya informasi terbaru ini, para peneliti semakin sulit untuk menemukan pola dari peristiwa ini. Finch bukanlah satu-satunya peristiwa aneh dalam kategorinya. Mari kita kembali ke tahun sebelumnya, ke tahun 2022. Sebuah ledakan biru terlihat pada bulan September dan mendapat julukan Tasmanian Devil. Sama seperti yang sebelumnya, semburan biru ini muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Kemudian sesuatu yang misterius terjadi. Tepat 100 hari kemudian, para pengamat yang masih melacak fenomena tersebut mendapati hadiah Natal lebih awal. Mereka mengamati suar yang lain, dan suar tersebut sama terang dan memukau seperti suar yang pertama. Tunggu. Jadi kita berbicara tentang dua ledakan yang mirip dan aneh yang terjadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah yang pertama. Dengan cepat, 13 teleskop di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya ke peristiwa Tasmanian Devil, termasuk satu teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi. Selama 120 hari, mereka berhasil menangkap 14 denyut cahaya tak beraturan lainnya. Hal ini tentu saja luar biasa karena membuktikan bahwa alih-alih muncul sekali dan kemudian menghilang seperti yang diharapkan, Tasmanian Devil terus meledak dengan energi seperti supernova, lagi dan lagi dan lagi. Dapatkah kamu membayangkan kekuatan seperti itu? Skenario ini masih membuat penasaran komunitas ilmiah karena mendorong batas-batas fisika. Bukan hanya karena produksi energi yang begitu ekstrem, tapi juga karena semburannya yang berdurasi pendek. Ngomong-ngomong, suaranya berlangsung dari 10 menit hingga sekitar 4 jam. Percayalah, dalam skala alam semesta, ini tergolong sangat cepat. Ini adalah satu-satunya waktu di mana musim yang diperpanjang dari peristiwa ini teramati. Namun setelah dipikirkan, komunitas ilmiah terpecah pendapatnya tentang hal itu. Di satu sisi, Tasmanian Devil bisa jadi merupakan peristiwa yang benar-benar unik dan satu-satunya. Di sisi lain, mungkin ini adalah pertama kalinya teleskop kita menangkapnya dari sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi, para ilmuwan masih perlu mengamati sampel yang lebih besar dari fenomena ini. Semua harapan ada pada Observatorium Verasi Rabin yang akan datang, yang saat ini sedang dibangun di Chili. Observatorium ini akan memiliki teleskop selebar 8 meter yang dipasangkan dengan kamera digital terbesar di dunia yang pernah dibuat untuk tujuan ini. Menurut NASA, teknologi ini mungkin bisa memberi kita jawaban tentang ledakan biru. Kita bisa mengharapkan saat-saat yang menyenangkan di masa depan, karena ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam pemahaman kita tentang evolusi bintang. Pernah dengar tentang bintang berlian yang bisa bikin semua kekayaan di bumi malu? Atau bintang berkelap-kelip yang permukaannya terbuat dari besi padat? Mari kita lihat bintang-bintang aneh ini dan menguak misterinya. Ada sebuah bintang di rasi Centaurus yang dijuluki Lucy in the Sky with Diamonds. Ya, namanya diambil dari lagu The Beatles.
Karena pada dasarnya bintang ini memang kayak lagu The Beatles itu. Nah, bintang ini punya berlian besar di intinya. Dan kalian mungkin bertanya-tanya seberapa besar berlian ini. Ya, diperkirakan besarnya sekitar 10 miliar triliun karat, yaitu 1 diikuti dengan 34 angka 0. Sebagai perbandingan, berlian Hope yang merupakan salah satu berlian terbesar di dunia hanya berukuran 45,5 karat. Bisa bayangin gak ukuran cincin yang bisa kamu buat dengan berlian dari bintang ini? Massa bintang ini pun hampir sama dengan massa matahari. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu dengan prospek untuk memiliki berlian ini. Bahkan kalau kamu adalah Jeff Bezos, kamu gak akan mampu membelinya. Menurut Ronald Winston, CEO Harry Winston Inc., berlian ini besar sekali sehingga kemungkinan besar akan menekan nilai pasar. Jadi, kamu harus puas dengan cincin pertunangan berlian yang jauh lebih kecil. Satu hal yang menarik dari bintang Lucy in the Sky with Diamonds adalah bintang ini sangat padat. Faktanya, massa bintang ini sama dengan massa matahari yang dijejalkan ke dalam objek yang diameternya hanya sepertiga diameter bumi. Itu kayak memasukkan gajah ke dalam kotak sepatu. Tapi, meski ukurannya sangat besar, bintang ini sebenarnya lumayan dingin dengan temperatur inti hanya sekitar 6.700-an derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Sejak penemuan Lucy in the Sky with Diamonds, beberapa bintang yang mengkristal lainnya juga ditemukan. Sebagian diantaranya punya hati berlian sebesar bumi. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta penuh dengan kejutan. Dan kita tidak akan pernah tahu harta karun apa yang akan kita temukan di luar sana di angkasa yang luas. Dan ini bukan satu-satunya bintang aneh yang kita temukan sejauh ini. Ada banyak hal aneh yang tidak dapat dijelaskan di luar angkasa. Sebagai contoh, lihat saja Vega. Vega, yang juga dikenal sebagai Alpha Lyrae, adalah bintang terang yang terletak di rasi Lyra. Bintang ini merupakan salah satu bintang paling terang di langit malam dan mudah dilihat dengan mata telanjang dari sebagian besar belahan dunia. Bagi kita yang tinggal di belahan bumi utara, Vega mungkin tampak seperti bintang yang indah dan terang. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata bintang ini menyembunyikan rahasia, yaitu dia sebenarnya agak gepeng. Laju rotasi Vega yang tinggi menyebabkan Vega agak buncit di ekuatornya. Kayak perut kosmik, bintang ini berotasi setiap 12,5 jam sekali. Ini cukup cepat untuk sebuah bintang, dan dia juga melontarkan materi di sekeliling pinggangnya. Bintang ini kayak lagi main hula hoop. Materi ini berada lebih jauh dari pusat bintang, sehingga gravitasi yang diterima materi ini lebih kecil, menyebabkannya mendingin dan menggelap, yang menyebabkan efek penggelapan gravitasi. Jadi, pada dasarnya, Vega adalah mimpi terburuk bagi para ahli kebugaran kosmik. Meski begitu, bagi kita para pengamat bintang, Vega masih terlihat bulat karena kita melihatnya dari ujung kutub bumi. Tapi, kalau kita melihatnya dari sudut yang berbeda, kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat berbeda. Pemandangan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa Vega beneran ngumpetin donat kosmik diam-diam? Namun, meski kita ngeledekin lingkar pinggang khatulistiwanya, tidak bisa disangkal kalau Vega tetaplah salah satu bintang yang paling terang dan menarik di galaksi kita. Tapi kalau ingin sesuatu yang benar-benar terang, bagaimana kalau supernova? Supernova adalah ledakan raksasa di angkasa yang terjadi ketika bintang mencapai akhir siklus hidupnya. Mirip akhir dari pertunjukan kembang api, tapi dalam skala kosmik. Ledakan ini melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa detik daripada yang dihasilkan matahari sepanjang hidupnya. Dan inilah yang terjadi pada bintang berikutnya dalam pertunjukan kita. Objek langit dengan nama aneh IPFT14HLS. Tapi ada satu hal yang menarik, dia ini bukan supernova biasa.
Meski bintang ini sempat meledak di tahun 2014 dan mulai meredup seperti biasanya, baru-baru ini dia kembali muncul dan kembali bersinar terang. Ya, dramatis juga. Dan kalau itu belum cukup, bintang ini terus meredup dan bersinar, setidaknya 5 kali secara total, mirip seperti yoyo. Seolah-olah bintang ini nggak bisa memutuskan apakah dia ingin tetap terang atau meredup ke dalam kegelapan. Selain itu, para ilmuwan mengukur spektrum supernova tersebut. Mereka menemukan kalau supernova ini berevolusi 10 kali lebih lambat daripada bintang-bintang lainnya. Mungkin ini supernova yang cuma mau menikmati masa-masa keemasannya? Secara keseluruhan, objek ini masih menjadi misteri. Tapi, bintang ini bukan satu-satunya bintang yang mengalami sindrom 2-in-1. Sekilas, MY Camelopardalis tampak seperti bintang biasa, tapi setelah diamati lebih dekat, para astronom menyimpulkan kalau bintang ini sebenarnya adalah 2 bintang dalam 1. Kedua bintang ini saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan lebih dari 900.000 km per jam. Ini merupakan sistem bintang kontak biner, yang artinya kedua bintang tersebut berada sangat dekat sehingga berbagi selubung yang sama. Dengan kata lain, keduanya sangat dekat sampai bisa dibilang sedang berpacaran. Bintang Romeo dan Juliet ini adalah salah satu bintang ganda paling masif yang pernah ditemukan. Masing-masing memiliki massa 32 dan 38 massa matahari. Para astronom juga menduga kalau kedua bintang ini sedang berada di ambang penggabungan. Artinya, suatu hari nanti keduanya akan bergabung menjadi satu bintang super raksasa. Wow, siapa sangka ruang angkasa bisa romantis begitu? Selanjutnya, perkenalkan nama panjang lainnya, HD 140283, yang juga dikenal sebagai bintang Methuselah. Si kecil di rasi Libra ini sudah ada sejak lama. Yep, benar-benar lama. Sebenarnya, ilmuwan mengira usianya lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Bayangkan aja kalau itu benar. Tapi akhirnya, mereka menemukan bahwa usia sebenarnya adalah sekitar 14,8 miliar tahun. Sebaya dengan alam semesta kita, itu tetap aja mengesankan. Bintang ini sangat tua. Dia bahkan masih ingat saat Bima Sakti masih berupa bayi galaksi. Tapi, terlepas dari semua itu, bintang ini masih hidup. Bintang ini baru saja mulai mengembang menjadi raksasa merah. Ini mirip kayak kamu waktu berusia 30-an. Awet muda juga dia. Tapi, kalau semua hal itu sudah bisa dipahami, gimana dengan bintang yang diberi nama bintang WTF oleh para ilmuwan? Beneran loh, paling nggak dulu namanya begitu. Sekarang dia disebut bintang Tebi. Bintang ini juga punya nama yang lebih ilmiah, tapi agak sulit diucapkan. Namun, yang sangat aneh dari bintang ini adalah peredupannya yang tidak beraturan. Gak tahu kenapa, bintang ini gak bersinar kayak bintang pada umumnya, melainkan berkedip-kedip, seolah-olah ada orang yang menyalakan dan mematikan senter. Dan itu bukan cuma redup sedikit, penurunan cahayanya bisa sampai 22%. Jadi itu bukan karena terhalang oleh planet atau semacamnya. Ilmuwan telah menemukan berbagai macam penjelasan untuk perilaku aneh ini. Mulai dari komet, debu, hingga megastruktur luar angkasa. Serius? Tapi sebelum imajinasimu jadi terlalu liar, perlu diketahui bahwa penjelasan yang paling mungkin adalah debu biasa. Mungkin bintang itu dikelilingi oleh semacam awan debu, dan kadang awan debu itu menghalangi kita untuk melihatnya dengan jelas. Meski penjelasan ini masih belum 100% pasti, masih banyak misteri yang menyelimuti bintang Tebi ini. Satu hal yang pasti, bintang ini memang sedikit aneh, tapi itulah yang membuatnya menarik. Jadi begitulah teman-teman, kita dibuat kagum dengan keanekaragaman dan keanehan yang luar biasa di alam semesta. Masih banyak lagi yang bisa dijelajahi di luar sana. Jadi, mari kita terus menjelajah dan terus terkagum-kagum dengan keajaiban alam semesta.
Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa, tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul saat berteriak, molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya, tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum, bukan vakum cleaner, tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya, dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan. Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa. Para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa milidetik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri.
Kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus. Mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan! Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209.000 km per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dahsyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti dentuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antariksa Galileo terbang melewati Ganymede dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari. Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antar planet otomatis Cassini-Huygens yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah Geiger kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977 dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya para ilmuwan merasa kasihan kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop antariksa Chandra. Saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Perseus, ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan. Gerakan itu menyebar ke segala arah seperti lingkaran-lingkaran di atas air. Para ilmuwan menduga ini disebabkan oleh lubang hitam supermasif. Masalahnya, lubang hitam tidak selalu melahap objek-objek angkasa sampai habis. Terkadang mereka memuntahkannya dan hal ini menyebabkan getaran gas yang bisa kita ubah menjadi rekaman audio. Yang menarik, osilasi setiap gelombang tersebut berlangsung selama 10 juta tahun. Kamu mendengarkan rekaman yang sangat dipercepat. Para ilmuwan sudah mengurangi jeda antar osilasi sekitar 144 kuadriliun kali. Yuk kita dengerin. Ini mungkin suara paling menyeramkan dari semuanya. Tidak terlalu keras atau bising, tapi ada sesuatu yang mencekam dan meresahkan.
Demikianlah suara-suara luar angkasa paling menakutkan yang berhasil ditangkap NASA. Sejujurnya, sebagian besar dari suara-suara itu terdengar menyeramkan karena merupakan gelombang radio. Tapi seru juga ya kalau sesekali kita merasakan ngeri. Kamu mendapatkan instruksi terakhir dari tim dan masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Ini adalah pesawat luar angkasa pertama yang dibuat di bumi yang dapat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Tugasmu adalah mengunjungi tempat-tempat yang paling tidak biasa dan menakutkan di luar angkasa dan mengirimkan informasi rinci tentang tempat-tempat tersebut kepada para ilmuwan. Perjalananmu pun dimulai, wahana antariksamu melaju dengan cepat dan kamu akan melesat melewati bulan. Di kejauhan kamu melihat planet kecil berwarna kemerahan, itu adalah Mars, dan lihatlah planet raksasa spektakuler yang dikelilingi oleh serangkaian cincin, itulah Saturnus. Kamu berharap bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menjelajahi planet gas raksasa ini, tapi kamu harus bergegas. Kamu melewati bintang-bintang yang indah, beberapa di antaranya bercahaya, yang lain memiliki rona kemerahan, dan beberapa tampak meredup. Itulah Sirius, bintang paling terang di langit malam bumi. Jaraknya sekitar 8,6 tahun cahaya dari kita, tapi kamu bergerak cepat. Tak lama kemudian kamu akan melihat Polaris alias bintang utara yang jaraknya jauh sekali, yaitu 431 tahun cahaya. Kadang-kadang kalian bisa melihat titik-titik kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Itulah planet. Lalu tiba-tiba kamu tidak melihat apa-apa. Pada awalnya kamu merasa ngeri, apa ada yang tidak beres dan kamu secara tidak sengaja memasuki lubang hitam? Apa peralatanmu rusak? Karena tampaknya pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada sebuah lubang, ruang kosong tanpa galaksi, bintang, planet, atau asteroid, dan kamu tidak bisa melihat apa-apa. Ruang hampa adalah area berbentuk bola dengan luas sekitar 330 juta tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, bisa muat di sana miliaran kali lipat, dan kamu akan sadar bahwa yang kamu lihat adalah Bootes Void yang misterius. Letaknya sekitar 700 juta tahun cahaya dari bumi di rasi Bootes, si pengembala yang sedang mengendarai bajak di kutub utara. Awalnya kekosongan ini disebut Great Nothing, tapi kemudian dia diberi nama yang sekarang itu. Sekarang kita tahu kalau galaksi-galaksi itu tampak seperti jaring-jaring raksasa, sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di alam semesta, dan ketika bertemu, mereka membentuk area dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah-daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi. Tapi di antara gugus-gugus dan filamen-filamen itu, ada ruang kosong yang sangat besar yang hampir tidak berisi galaksi. Void semacam itu sebenarnya mengisi hampir 80% alam semesta yang bisa diamati, dan sebagian besar berukuran sangat besar, dari 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Bootes Void adalah salah satu yang paling masif, bahkan dia dijuluki Super Void. Para astronom menduga bahwa ia merupakan hasil penggabungan beberapa lubang hitam yang lebih kecil. Tapi apa yang bisa menyebabkan area kosong raksasa seperti itu muncul? Alasannya mungkin terletak pada asal-usul alam semesta. Pada masa-masa awal pembentukannya, semua materi di alam semesta ini dikemas secara rapat. Para astronom bahkan menduga kalau alam semesta itu seperti sup yang seragam. Tapi tak lama kemudian, fluktuasi kuantum acak mulai mendistribusikan materi ini. Beberapa area menjadi lebih padat, akibatnya tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat, dan mereka mulai mencuri materi dari area yang kurang padat. Hal ini membuat area tersebut menjadi lebih padat lagi dan terus menarik lebih banyak materi. Pada saat yang sama, gumpalan-gumpalan materi yang lebih kecil mulai menjauh dari pusat dan membentuk galaksi. Setelah menatap kehampaan selama beberapa waktu, kamu memutuskan untuk menjelajahi objek luar angkasa lainnya dan menyalakan mesin pesawat ruang angkasa lagi. Ada satu jenis formasi ruang angkasa yang sudah lama kamu nantikan, nebula. Ini adalah awan gas dan debu raksasa. Seiring berjalannya waktu,
Gravitasi mulai menarik gumpalan debu dan gas ini menjadi satu. Gumpalan-gumpalan ini tumbuh semakin besar, dan gravitasinya pun semakin kuat. Kedengarannya udah gak asing lagi kan? Suatu hari massa ini menjadi sangat besar sehingga runtuh karena gravitasinya sendiri dan membentuk bintang-bintang baru. Jadi kamu memutuskan untuk mengunjungi beberapa nebula terindah di luar sana. Kamu memulai dengan nebula kupu-kupu. Lebar sayap kupu-kupu ini lebih dari 3 tahun cahaya. Struktur di dalam nebula adalah salah satu yang paling rumit yang pernah diamati. Bintang pusatnya, bintang Katai Putih, memiliki temperatur yang luar biasa, yaitu 250.000 derajat Celcius. Artinya nebula ini terbentuk dari bintang raksasa yang ukurannya lebih dari 5 kali ukuran matahari. Katai Putih dikelilingi oleh piringan debu dan gas yang tebal di ekuator. Itulah yang mungkin membuat seluruh strukturnya tampak seperti jam pasir atau kupu-kupu. Tempat berikutnya yang bisa kamu kunjungi adalah nebula Eskimo yang berjarak 5.000 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Gemini. Nebula ini ditemukan lebih dari 200 tahun yang lalu dan dinamakan demikian karena suatu alasan. Formasi cangkang gandanya terlihat seperti wajah seseorang yang tersembunyi di balik tudung jaket musim dingin yang empuk. Tapi pada kenyataannya, jaket ini adalah piringan materi dengan cincin objek berbentuk komet dan ekor objek-objek ini mengalir menjauhi bintang di pusat nebula Eskimo. Garis-garis jingga yang aneh di bagian luar awan membentang sejauh 1 tahun cahaya ke segala arah. Adapun wajah Eskimo meskipun menyerupai bola benang, pada kenyataannya itu adalah gelembung materi yang ditiupkan ke ruang angkasa oleh angin materi berkecepatan tinggi yang dihasilkan oleh bintang pusat. Tujuan kamu berikutnya adalah nebula Cincin. Sekilas nebula ini tampak seperti awan debu dan gas raksasa yang mengelilingi bintang tua yang hampir padam dan memang terlihat seperti cincin. Tapi para astronom mengatakan bahwa nebula ini tidak menyerupai roti bagel, melainkan donat yang berisi selai jeli. Objek warna-warni di angkasa yang berjarak lebih dari 2.000 tahun cahaya dari bumi ini sebenarnya adalah cincin yang membungkus struktur berbentuk bola berwarna biru. Setiap ujung struktur menjulur keluar dari sisi-sisi cincin yang berlawanan. Sekarang kamu bisa pergi ke tempat yang disebut pilar penciptaan. Kamu bisa menemukannya lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi di nebula Elang. Ini adalah gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Ia tergolong bayi-bayi angkasa. Suatu ketika teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula dan kamu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri sekarang. Itulah yang disebut pilar penciptaan, daerah pembentukan bintang yang aktif. Karena kamu sudah mengunjungi wilayah pembentukan bintang, kenapa nggak sekalian mampir ke galaksi fosil hidup? Misalnya, DGS 81, galaksi ini sebesar Bima Sakti. Tapi galaksi ini hampir tidak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis dan yang membuat galaksi ini sangat unik, galaksi ini berada sendirian tidak seperti galaksi-galaksi lain yang biasanya berada dalam kelompok. Artinya, DGS 81 terbentuk pada era yang berbeda, mungkin hanya 1 miliar tahun setelah Big Bang. Jika itu benar, galaksi ini merupakan fosil yang masih hidup. Perhentian berikutnya dalam tur wisata ruang angkasamu adalah pulsar Black Widow. Seperti halnya nama laba-labanya, bintang neutron yang berotasi ini mengunyah pasangannya, bintang Katai Coklat Muda. Semakin banyak materi yang dikonsumsi pulsar, semakin lambat dia berputar. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pasangannya menyusut. Oh, lihat nih, ini adalah tempat pembibitan bintang di rasi bintang Centaurus. Tapi meskipun tempat ini disebut tempat pembibitan, tempat ini sama sekali tidak tenang dan aman. Wilayah yang terdiri dari hidrogen dan bintang-bintang yang baru lahir ini terletak di sebuah nebula di rasi Centaurus sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Energi kuat yang dipancarkan oleh bayi bintang-bintang ini membuat awan hidrogen berpendar merah. Energi ini sangat kuat sehingga menggerogoti awan debu yang gelap dan awan debu tersebut menghilang seperti gumpalan mentega di atas penggorengan yang panas.
Kamu sedang melanjutkan perjalanan ketika melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Awan air yang mengambang di angkasa. Lebih tepatnya, awan tersebut adalah awan uap air yang mengelilingi lubang hitam supermasif yang jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Awan ini mengandung 140 triliun kali lipat seluruh volume air di planet kita. Para astronom meyakini kalau awan air ini terbentuk 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk.